Dan pasti kalau setiap aku ngafalin lagunya dia, itu nggak pernah bisa yang cepet. Kayak santai aja, slow aja, nikmatin satu lagu nih kalau udah bener-bener hafal gitu. Normal aja. Normal aja sih sebenarnya. Cuman kadang kalau emang yang artisnya udah terkenal banget ya, terus ngefans sama artis, itu yang menurut aku baru lucu. Gitu. Kayak siapa kamu taunya? Siapa ya? Kan ada Nagita Slavina. Ada ini Luna Maya Ngefans sama siapa? ngefans sama BTS. Itu baru lucu tuh. Ada Ayu Dewi ngefans sama Arya Saloka. Oh iya, Iya. aku baru tahu lagi. Kamu ngelihat sosok Ayu Dewi ngefans sama Arya Saloka tuh gimana tuh? Yang di mata kamu? Gimana ya? Sebenarnya tapi Arya Saloka tuh kan aktor ya. Ayu Dewi itu yang lebih ke host-host gitu kan. Sebenarnya lucu aja tapi normal tapi lucu gitu. Sekelas Ayu Dewi ngefans sama Arya Saloka. Ada lagi Anya Geraldine ngefans sama Chef Juna. Oh ya? Jadi kalau kamu ngelihat Anya Geraldine sama Chef Juna, Ya Geraldine ngefans sama Chef Juna. Tapi emang rata-rata tuh ya kalau ngefans tuh gimana ya? Pasti kayak Anya Geraldine juga aktris. Terus Chef Juna juga chef masak-masak. Kayak fansnya tuh ngefansnya tuh ingin idolainnya tuh beda pekerjaan tapi masih di satu dunia gitu loh. kalau kamu sendiri ngefans sama siapa? Ada dong aku sama Nadine Amiza Kenapa mungkin? karena lagu-lagunya. Terus aku suka banget sama orangnya yang selain cantik, kayak hidupnya tuh kayaknya estetik banget gitu. Udah pernah ketemu? Belum. Tapi nonton konsernya udah. Oh iya. Berarti setiap Nadine konser kamu selalu ikut atau bagaimana? Nggak selalu ngikut sih, karena kadang jadwalnya susah gitu. Karena dia kalau konser rata-rata tuh kan sore, siang. Sedangkan aku kalau syuting baru breaknya baru bisa nonton malam gitu. Gitu. Waktu itu nonton kapan dan gimana tuh? Ini pertama Terakhir kali sih ngeliat. tahun lalu di jadi ada konser, bukan cuma dia doang. Enggak tahun lalu juga sih sebenarnya. Ya tahun ini juga kalau nggak salah awal tahun. Itu seru banget, rame banget dan aku dapet tiket yang VIP. Jadi nontonnya kayak bisa nggak duduk sih, cuman dia untuk yang VIP tuh deket sama panggung dibanding yang festival kan. Jadi kayak seneng banget, terus menikmati banget lagunya. Gitu. Terus ngeliat Nadine dari deket itu bagaimana saat itu? Indah banget, pokoknya orangnya indah banget, cantik banget, lagu-lagunya juga apa ya, kayak enjoy aja gitu dengerinnya, jadi seru banget. Yang kayak kamu tahu tentang Nadine Amiza berarti apa sih? Dia kenapa sih sampai banyak diidolain juga? Sebenarnya kebanyakan ngefans dia tuh ini fanatik pasti kan, karena dari lagu-lagunya bukan cuman yang dia kan genrenya indie pop ya. Jadi bukan banyak orang yang suka terus gimana-gimana, cuman dia ini kalau nggak salah tuh kan apa ya broken home apa gimana gitu dan semua apa yang dia rasain itu dia tulis jadi sebuah lagu yang sangat-sangat indah dan itu salah satu apa ya kayak salah satu faktornya Nadine Amiza tuh banyak banget yang suka gitu. Gitu. Kamu ngumpulin nggak sih apa hafal lagu dia atau koleksi tentang dia kayak gitu sih? Lagunya pasti. Dan pasti kalau setiap aku ngafalin lagunya dia, itu nggak pernah bisa yang cepet. Kayak santai aja, slow aja, nikmatin satu lagu nih kalau udah bener-bener hafal gitu. Baru aku lanjut ke lagu-lagu dia yang lain. Jadi kayak relax aja, ngedengerinnya santai aja gitu. Salting juga nggak sih? Karena kan depan-depanan tuh sama Nadine atau Salting banget. Aku pernah di notice. iya gitu. Pernah. Ya, apa ya? Dilihat ditunjuk itu harusnya aku videoin tapi nggak ada aku videoin sama sekali. Ditunjuk. Oh, terus Ya walaupun bukan yang jadi kayak ngedance bareng atau segala macem, cuma seenggaknya dia tahu aku hidup gitu. Tanggapan aku sih bagus ya, karena udah artis Indonesia kan rata-rata pada cantik atau ganteng-ganteng, ya kan. Nikah laginya sama bule yang otomatis udah hidungnya udah kayak perosotan, udah yang putih banget. Terus artis-artis di Indo juga pada putih-putih kan, tambah putih lagi. Terus dibilang memperbaiki turunan sih enggak, karena emang udah ganteng dan cantik dari emak bapaknya ya. Dari bapaknya, kalau kalau cowok ya bapaknya udah cakep, kalau cewek ibunya udah cakep. Ditambah lagi
pasangannya tambah cakep. Jadi tambah enak aja dilihatnya gitu. Apalagi kan Kalau aku sih ngelihatnya kayak gimana ya? Memperbaiki keturunan juga bagus sih karena dari kita yang kebanyakan kulitnya dari yang sawo mateng, terus tiba-tiba dapat pasangan yang kulitnya putih, terus jadi anaknya warna kulitnya putih, jadinya lebih enak aja dilihatnya gitu. lu sendiri ini bagaimana di masa depan akan ada demen gak sih sama kriteria bule-bule ini? Sama kriteria bule sih sebenarnya demen ya. Kayak modelannya, terus dia dipakein outfit apa aja juga cocok, pantes. Mau pakai baju yang gombrong pantes, terus yang modelan celana skinny atau baju yang modelannya kayak sama badan tuh cakep gitu. Jadi kalau aku sih mau-mau aja gitu. Nih, iya. Kalau bule sendiri lu juga punya kriteria kasih menurut lu nih yang sering-sering nikah sama orang Indonesia bule dari mana? Kalau aku bukan condong ke bule sih, lebih ke yang modelan Arab-Arab gitu. Iya, yang modelannya tinggi, terus kulitnya yang nggak terlalu putih, terus yang intinya yang hidungnya kayak perosotan gitu. Oh, berarti lu naksir hidungnya. Ya, Apakah hidungnya maju juga? gimana ya? Kayak enak aja dilihatnya kalau hidungnya kayak lagi dari samping gitu kan, kayak, wih gitu ngelihatnya. Tapi bule juga kriteria lu juga berarti. Masuk sih, masuk ke kriteria aku karena lebih ke kayak kalau kita nikah sama orang bule, otomatis kita ketemu setiap hari. Nah, dilihatnya tuh enak aja. Walaupun orang Indonesia juga banyak yang cantik, tapi bule tuh lebih enak dilihatnya gitu. Sama cewek-cewek Indonesia. Kalau kita kan cowok Indonesia, ngelihat cowok Indonesia yang kita otomatis ketemu setiap hari, yang istilahnya ya udah yang kayak gitu aja tuh ya udah gitu karena itu kita ketemu setiap hari. Kan kalau cowok bule ketemu cowok cowok bule ketemu cewek Indonesia yang kulitnya bisa dibilang eksotik, jadinya tuh mungkin dia jatuh hati sama cewek Indonesia. Soalnya kalau di luar negeri kan jarang kena sinar matahari, terus musimnya banyak, jadinya kulitnya putih semua. Jadi mungkin cowok bule kurang tertarik sama cewek yang di negaranya, yang bule juga. Dan ya sama, kita juga orang Indonesia yang ngeliat cewek Indonesia yang biasa aja, tapi ngeliat cewek bule tuh yang wah karena kulitnya putih gitu. Saya paling suka jengkol sama pete, saya paling suka banget. Apalagi kalau jengkol yang muda, yang masih muda, yang mentah, atau pete yang mentah. Jadi saya sukanya yang mentah. Oh iya, sering. Karena saya kan di Bandung itu seringnya kalau kita lagi ngumpul pasti ngeliwet. Ngeliwet itu nggak afdol kalau nggak ada pete atau jengkol di antaranya. Jadi kalau nggak ada pete kita nyari jengkol. Kenapa? Kok artis makan jengkol katanya suka gitu ya, karena emang sebelum di preman pensiun atau sebelum saya di entertainment ya saya udah suka dengan jengkol sama pete itu dari dulu gitu ya. Jadi terus keduanya setelah kita baca-baca di Google ternyata pete itu menimbulkan apa daya ingat yang kuat. Jadi kalau kita sering makan pete, makanya naskah saya panjang-panjang. Kenapa saya tidak ada masalah dengan naskah yang panjang, karena saya sering makan pete sehingga daya ingatnya lebih kuat. Dan katanya jengkol juga kan obat gitu ya. Jadi saya pede aja dengan makan itu karena ada khasiat tersendiri di antara dua buah sayuran itu ya, dua sayuran itu, pete sama jengkol itu. Berarti tahu kalau sebenarnya makanan ini tuh apa namanya banyak manfaatnya ya gitu. Iya, banyak manfaatnya. Apalagi kan kalau di Sunda itu, kalau di orang Sunda itu banyak sekali lalapan-lalapan yang betul-betulnya banyak sekali manfaatnya. Karena saya juga dari dulu bukan hanya pete jengkol, tapi yang bermanfaat itu seperti daun-daunan yang masih mentah-mentah itu juga dipakai untuk lalapan dengan colek dengan sambal-sambal dan segala macamnya. Jadi emang banyak manfaatnya kalau lalapan-lalapan itu. Apalagi yang masih natural, yang masih segar, yang masih mentah itu yang paling banyak manfaatnya dibanding yang udah dimasak. Kang, sempet gengsi juga nggak sih kadang kalau mau makan di luar atau dia bareng teman-teman juga tapi doyan gitu-gitu? Oh tidak, karena kalau saya sudah suka dengan sesuatu, dengan makanan seperti itu, dimanapun di restoran yang ditanya itu kadang-kadang ya restoran apapun Pak ada jengkol nggak, ada pete nggak gitu. Terus kalaupun di hajatan, di kenduri gitu misalnya ada jengkol, saya lebih ngambil jengkolnya duluan daripada dagingnya gitu. Jadi udah emang kalau nggak ada itu saya makannya kurang selera ya.
Dan Berarti mungkin lebih spesial daripada daging kali ya? iya, kalau daging kan gitu-gitu aja. Tapi kalau jengkol seperti itu kan jarang ya. Kalau daging kan mungkin setiap warung nasi atau rumah makan ada. Tapi kalau jengkol itu belum tentu ada, harus ada musimnya. Terus juga sampai saya ngebela-belain masak sendiri. Aku lagi mahal jengkol waktu itu sampai 20.000 4 kilo ya. Itu saya juga beli karena saya pengen banget gitu. Kalau pete, alhamdulillah saya sering dikasih kalau saya lagi berkunjung atau ada off air di luar kota, itu selalu dibawain pete. Gimana ngeliat? Ya betul. Ya sebetulnya jangan dilihat dari kita siapa gitu ya, tapi yang penting kan itu adalah sebuah makanan yang dari dulu emang ada turun-temurun dari mungkin dari orang tua kita ngasih kita dulu makanannya seperti itu. Sehingga anak-anaknya yang sekarang udah sukses maupun itu pejabat atau apa kalau emang dia suka aja gitu. Jadi jangan melihat status sosialnya ya. Yang penting kalau suka hajar aja karena itu kan bukan sesuatu yang tabu makan jengkol atau pete gitu. Tapi itu emang semua orang suka dan kenapa harganya pun nggak murah gitu kan. Pasti harganya mahal karena itu tadi banyak manfaatnya apalagi sekarang bisa diekspor ke luar Indonesia ya diekspor itu karena mereka juga dari luar Indonesia tahu manfaat dari pete dan jengkol yang ada di Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang harus disyukurin di Indonesia yang tidak ada di negara lain mungkin gitu. Ilfil gak sih sama cewek-cewek yang suka gitu pete sama jengkol? Kalau saya karena suka dengan pete dan jengkol tidak, kecuali kalau saya tidak suka ya pasti ilfil gitu ya. Tapi karena saya suka dan dia juga suka ya kita malah bukan ilfil malah jadi pengen makan bareng gitu ya. Jadi Kan yang menjadi gak disukai orang kan karena baunya sendiri tuh. Kalau Kak Saif sendiri gimana mengenai? nah itulah dampak efeknya mungkin ya tadi katanya nggak makan jengkol. Padahal dia suka tapi gengsi karena ini nanti kalau misalkan ya bau kemana-mana misalkan ya itu emang udah resiko sih dari sebuah makanan yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih itu mah udah resiko. Kalau di rumah sendiri sih wajar ya, tapi kalau lagi di rumah orang ya kita juga kadang-kadang mikir juga ya, ini gimana nih kalau nanti saya buang airnya bau atau seperti itu ya, tapi karena sudah suka ya nggak mikirin lagi ke sana gitu ya, udahlah biarin tuh wajar aja lah bau malah namanya juga pete udah jengkol kan bau itu karena enak gitu ya, jadi karena enak tapi bau ya nggak apa-apa itu resikonya sih. Kemudian